Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen, selaku pengampu mata kuliah Desain Komunikasi Visual, serta teman-teman semua dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya Husnulotimah Nur Fauzi dengan NIM 201020100024 untuk mempresentasikan hasil kerja saya dalam proyek rebranding logo Yogyakarta. Ya, dalam proses pembuatan atau rebranding logo, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, diantaranya research, kemudian brainstorming, kemudian konseptualisasi atau conceptualization, kemudian sketsa logo, kemudian rough design, dan yang terakhir adalah final artwork. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu research. Pada tahap research, kita mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang logo dan tentang apa yang akan kita jadikan logo, entah itu instansi, perusahaan, maupun daerah. Nah, logo sendiri dia adalah simbol, tanda gambar, merek dagang atau trademark yang berfungsi sebagai lambang identitas diri dari suatu badan usaha dan tanda pengenal yang merupakan ciri khas perusahaan. Nah, di sini saya sudah mencantumkan beberapa contoh logo yang bisa teman-teman saksikan ya. Di sini ada logo McDonald, ada logo Starbucks Coffee, ada logo Burger King, ada logo Jogja Istimewa, dan logo Wonderful Indonesia. Nah, gambar-gambar di sini semuanya adalah contoh dari logo. Selanjutnya, bagaimana logo yang baik itu? Nah, logo yang baik itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, original dan distinctive atau khas. Yang dimaksud dari original dan distinctive ini adalah logo itu memiliki perbedaan atau nilai khas yang menjadikannya berbeda dengan logo-logo yang lain sehingga mudah dikenali oleh publik atau orang. Yang kedua adalah legible atau tingkat keterbacaan. Logo yang baik adalah logo yang memiliki tingkat keterbacaan tinggi. Apabila ia diletakkan dalam berbagai macam media dan berbagai macam ukuran, maka logo tersebut dapat dilihat dengan jelas, baik itu ukuran besar maupun ukuran kecil. Yang ketiga adalah simple. Logo yang baik adalah logo yang simple dan tidak memiliki banyak unsur di dalamnya. Kenapa harus simple? Karena dia berhubungan dengan poin yang keempat, yaitu memorable. Simple yang ada di dalam logo itu akan membuat orang mudah mengingat logo tersebut. Apabila kita berada di sebuah daerah kemudian melihat sebuah logo dan logo itu akan diingat kita gitu. Contoh itu seperti logo dari McDonald yang hanya terdiri dari huruf M yang berwarna kuning dan background yang berwarna merah. Apabila seseorang melihat logo tersebut, tentu orang-orang akan langsung tahu, oh itu logo dari McDonald. Karena logo yang simple itu membuat orang-orang mudah mengingat logo tersebut. Poin selanjutnya yaitu easily associated with the company. Maksudnya apa? Maksudnya adalah logo tersebut itu mudah untuk diterapkan di sebuah produk. Contoh, ada sebuah logo yang berwarna-warni dan memiliki unsur yang ceria. Nah, logo ini artinya mudah diterapkan ke dalam perusahaan atau produk-produk yang menawarkan barang untuk anak-anak, barang yang menunjukkan sebuah keceriaan dan nuansa yang menyenangkan. Selanjutnya, easily adaptable for all graphic media. Maksudnya apa? Maksudnya adalah logo yang baik adalah logo yang mudah diterapkan ke dalam semua media. Contoh, ada di dalam kemasan. Contoh lain, ada di dalam kaleng, ada di dalam kaos, ada di dalam cangkir, dan produk-produk lainnya. Nah, logo yang baik itu logo yang dapat diterapkan di segala macam background dan segala macam media. Ya, selanjutnya adalah tujuan dan fungsi logo. Ya, teman-teman bisa saksikan di sini ya, tujuan dan fungsi logo menurut Davie Carter
Yang pertama, sebagai ciri khas dan identitas agar mudah dikenal oleh publik. Kedua, sebagai petunjuk karakter perusahaan di mata publik. Yang ketiga, menginformasikan jenis usaha dan membangun image. Yang keempat, merefleksikan semangat dan cita-cita perusahaan. Dan yang terakhir, menumbuhkan kebanggaan di antara anggota perusahaan. Ya, proses selanjutnya dalam hasil riset saya adalah mencari tentang sejarah Yogyakarta. Saya menemukan bahwa Yogyakarta ini ternyata memiliki arti Yogya yang kerta atau Yogya yang makmur. Sedangkan Yogyakarta Hadiningrat berarti Yogya yang makmur dan yang paling utama. Nah, sumber lain mengatakan nama Yogyakarta ini diambil dari nama ibu kota Sanskrit Ayodhya dalam epos Ramayana, di mana epos Ramayana ini sangat populer di tengah masyarakat Yogyakarta. Dalam penggunaannya sehari-hari, Yogyakarta lazim diucapkan dengan kata Jogja atau Ngayogyakarta dalam bahasa Jawa. Nah, sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai tradisi pemerintahan, yaitu kesultanan. Nah, kesultanan ini diakui oleh pemerintah untuk mengatur hak rumah tangganya sendiri. Nah, semua itu dinyatakan di dalam kontrak politik. Terakhir, hal ini dicantumkan di dalam Stadsblad tahun 1941 nomor 47. Nah, hingga saat ini Yogyakarta memiliki hak istimewa untuk tetap mempertahankan kesultanan dan sistem pemerintahan yang ada. Oke, selanjutnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan Yogyakarta. Yang pertama adalah kota budaya. Yogyakarta adalah daerah yang dikenal sebagai kota budaya. Budaya yang pertama adalah budaya ramah tamah, sesuai dengan slogan Jogja, yaitu Jogja berhati nyaman. Orang-orang yang berkunjung ke Yogyakarta pasti akan menemukan bahwa orang-orang Yogyakarta ini sangat sopan dan ramah, meskipun kepada orang yang tidak dikenal. Budaya yang selanjutnya yaitu batik. Meskipun Yogyakarta tidak menjadi satu-satunya daerah yang menghasilkan batik, akan tetapi Yogyakarta menjadi salah satu daerah tempat berkembangnya batik. Ada beberapa batik yang khas di Yogyakarta seperti batik Kumbang, batik Parang, dan lain sebagainya. Kemudian ada seni tari. Ada banyak sekali seni tari di Yogyakarta ya. Di antaranya ada tari Serimpi. Ya, selanjutnya ada tari Kumbang, tari Beksan Lawung Agung, ada tari Beksan Srikandi Suradewati, ada tari Satrio Wayang, tari Golek Menak, tari Langan Asmoro, dan tari Angguk. Nah, itu adalah contoh-contoh dari tarian yang ada di Yogyakarta ya. Oke, selanjutnya adalah wayang kulit. Wayang kulit juga menjadi salah satu budaya Yogyakarta yang seringkali ditampilkan. Nah, ada beberapa jenis wayang kulit yang ada di Yogyakarta. Di antaranya ada wayang kulit Purwagegrak Yogyakarta Tejo Kusuman, kulit Purwagegrak Yogyakarta Pakualaman, kulit Purwagegrak Yogyakarta Kiai Intan, dan wayang kulit Purwagegrak Yogyakarta Kraton. Selanjutnya adalah karawitan. Sama seperti daerah di Jawa lainnya, seperti Jawa Tengah, Surakarta, dan lain sebagainya ya. Karawitan ini menjadi salah satu budaya yang ada di Yogyakarta dengan perangkat yang dinamakan perangkat gamelan agung. Karawitan ini biasanya ditampilkan ketika ada acara daerah atau acara kerajaan dan lain sebagainya. Ya, budaya yang selanjutnya adalah Sendratari Ramayana. Sendratari Ramayana sendiri adalah sebuah pertunjukan drama yang digabungkan dengan tari tanpa dialog. Sendratari Ramayana ini mengganti dialog dengan gerak-gerak yang memiliki makna yang kemudian akan dimaknai oleh penonton. Ya, hal yang berhubungan dengan Jogja selanjutnya adalah kota pelajar. Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar karena memiliki 106 perguruan tinggi baik swasta maupun negeri di segala fokus ilmu pengetahuan dan tingkat studi. Yogyakarta juga menjadi kota tujuan bagi para pelajar dari penjuru Indonesia, bahkan penjuru dunia ya, bukan hanya dari Indonesia saja, akan tetapi banyak pelajar yang juga datang dari mancanegara. Ya, selanjutnya adalah kota pariwisata.
Ya, saya membagi ada 3 wisata yang ada di Yogyakarta. Yang pertama wisata tempat bersejarah, yang kedua adalah wisata pantai, dan yang ketiga adalah wisata kuliner. Di Jogja ada banyak sekali tempat bersejarah yang bisa kita temukan ya, seperti Tugu Yogyakarta, Monumen Jogja Kembali atau biasa disebut dengan Monjali, Monumen Serangan 1 Maret, ada Benteng Vredenburg, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa langsung datang ke Yogyakarta untuk menyaksikan betapa indahnya Yogyakarta dengan segala sejarah-sejarahnya ya. Yang kedua ada wisata pantai. Karena Yogyakarta ini kebetulan terletak di salah satu jalur pantai selatan, sehingga tidak heran ya apabila Yogyakarta ini memiliki banyak pantai yang dijadikan sebagai tempat wisata, diantaranya seperti Pantai Parangtritis, Pantai Wedi Ombo, Pantai Gesing, Pantai Buron, dan pantai-pantai lainnya. Ada banyak sekali tempat-tempat indah yang berbau alam yang bisa teman-teman temukan di sini. Nah, kemudian selanjutnya adalah wisata kuliner. Ada banyak sekali makanan yang khas dengan Yogyakarta yang tidak ada di daerah lain, seperti gudeg, sate kelatak, bakpia, dan lain sebagainya. Ya, proses selanjutnya adalah brainstorming. Brainstorming ini adalah metode yang sangat umum untuk menemukan ide-ide baru yang didasarkan pada spontanitas dan kreativitas. Konsep dasar dari brainstorming adalah melatih otak manusia untuk memicu munculnya ide dan kemudian meletakkan ide-ide tersebut di atas kertas. Nah, saya sudah membuat mind mapping dari hasil research yang saya temukan. Teman-teman bisa lihat di sini ya, semua yang sudah saya jelaskan tadi, saya masukkan ke dalam mind mapping yang kemudian saya telah mengambil 3 poin yang paling menarik bagi saya, yang saya anggap sebagai hal utama yang paling menunjukkan dan menggambarkan Yogyakarta. Dan 3 poin tersebut adalah batik, kota pelajar, dan Tugu Jogja. Di sini sudah saya warnai dengan warna yang berbeda ya. Nah, hal tersebut adalah 3 hal yang akan saya angkat di dalam logo saya nanti. Ya, proses selanjutnya adalah konseptualisasi. Untuk segala informasi dari research, teman-teman bisa mendapatkan di dalam https://jogjaprof.co.id. Di sana ada banyak sekali informasi tentang Yogyakarta yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, maksud dari tujuan rebranding kali ini yang pertama untuk mencerminkan nilai Jogja ramah tamah, kemudian untuk mencerminkan Jogja yang selalu mempertahankan budaya, menarik minat orang untuk berkunjung ke Jogja, memikat para pelajar untuk melanjutkan pendidikan di Jogja, dan untuk menunjukkan bahwa Jogja tetap ramah tamah di tengah arus globalisasi yang memunculkan sikap individualis dan antisosial. Kemudian saya mengangkat slogan yaitu Jogja Antik. Tema brand logo modern ini tetap mempertahankan akar budaya. Kenapa harus antik? Karena saya melihat bahwa Yogyakarta apabila diibaratkan dengan sebuah benda, dia adalah guci yang dianggap kuno oleh sebagian orang, akan tapi sesungguhnya dia memiliki nilai luhur dan kualitas yang amat sangat tinggi yang tidak bisa dihargai dengan harga apapun. Target audiens yang saya tuju adalah usia 17 hingga 35 tahun untuk orang-orang yang ingin menempuh pendidikan dan tidak terbatas untuk siapapun yang ingin datang dan menikmati liburan di Jogja. Kemudian untuk jenis kelamin saya juga tidak membatasi. Kemudian untuk psikografi saya bertujuan untuk orang-orang yang hobi traveling, belajar, dan mengamati sekitar, yang memiliki minat sejarah, seni, dan tradisional. Gaya hidupnya sederhana, tingkah lakunya menyukai hal baru, menyukai sesuatu yang alami, mudah beradaptasi, dan menyukai ketenangan. Untuk nilainya, menjaga budaya, nilai luhur, dan alam. Ya, jenis font yang saya digunakan adalah display atau dekoratif ya. Font ini biasanya digunakan untuk tulisan yang mengutamakan keindahan dan keunikan sehingga menarik perhatian pembaca. Warna yang saya gunakan sendiri di sini yang pertama adalah coklat, yaitu salah satu warna yang mengandung unsur bumi, dan dominasi warna ini akan memberikan kesan hangat, nyaman, dan aman. Warna ini memberikan fondasi kesederhanaan sekaligus kekuatan hidup.
Warna selanjutnya yaitu hijau yang memberikan kesan menenangkan karena warna ini menggambarkan warna alam. Warna ini juga bisa menjadi sumber inspirasi dan optimistis. Untuk timelinenya sendiri yaitu di tanggal 26 Februari hingga tanggal 3 Juni 2022. Sedangkan tone of voice yang saya angkat adalah simple dan mudah dipahami. Oke, proses selanjutnya adalah sketsa logo. Saya membuat setidaknya ada 6 sketsa logo ya. Yang pertama ini memiliki unsur joglo, yang kedua memiliki unsur tugu Jogja, kemudian yang ketiga ada Jogja antik, yang keempat ini mengandung unsur batik, yang kelima ini mengandung unsur mahkota ya, yang menunjukkan bahwa Yogyakarta ini adalah sebuah kesultanan. Dan yang terakhir ini menunjukkan font yang antik dan tradisional. Dari 6 logo yang saya buat, setelah saya konsultasikan, kemudian ada 3 logo yang terpilih, yaitu sebagai berikut ya teman-teman bisa saksikan. Ya, setelah logo-logo itu terpilih, kemudian saya harus membuat komputerisasi atau digitalisasi dari sketsa logo tersebut. Seperti ini hasilnya. Nah, aplikasi yang saya gunakan adalah CorelDRAW dan Sketchbook. Untuk logo yang pertama dan yang kedua, saya menggunakan aplikasi CorelDRAW. Kemudian saya mencoba di logo ketiga dengan aplikasi Sketchbook dan ternyata logo ketiga ini menjadi logo yang terpilih ya. Untuk kemudian saya lanjutkan menjadi logo akhir. Oke, setelah terpilih satu logo terbaik, saya memperbaiki logo tersebut menggunakan aplikasi CorelDRAW ya, karena ternyata setelah menggunakan aplikasi Sketchbook itu hasilnya kurang baik, sehingga saya berganti kepada aplikasi CorelDRAW dan seperti ini hasilnya. Setelah itu saya konsultasikan lagi dan ternyata ada revisi di bagian pita. Di bagian pita ini terlalu panjang sehingga menimbulkan banyaknya ruang kosong di sebelah sini ya. Sehingga saya merevisinya lagi dan jadilah logo result seperti yang bisa teman-teman saksikan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filosofi logo. Ya, ada beberapa filosofi yang saya masukkan ke dalam logo saya ya. Oke, yang pertama adalah tulisan Jogja yang menunjukkan identitas daerah, yaitu Yogyakarta, dan ditulis dalam huruf kecil untuk melambangkan egalitarisme, kesederajatan, dan persaudaraan. Kemudian bentuk pita yang saya pilih sebagai elemen pelengkap itu menunjukkan sebuah kesan yang antik dan tradisional. Nah, slogan antik sendiri yang berwarna putih ini dimaksudkan untuk menggambarkan Jogja yang tetap teguh memurnikan nilai budaya leluhur. Font yang dipilih dalam tulisan antik ini berjenis script, tepatnya Sinerhen ITC yang bersifat kreatif dan anggun. Kemudian ada warna hijau yang saya pilih ini memiliki makna kesuburan dan kemakmuran sebagaimana tanah Jogja yang subur dan makmur. Sedangkan warna coklat yang saya pilih bermakna kenyamanan dan kedamaian sebagaimana slogan daerah Jogja berhati nyaman. Yang terakhir ada huruf O yang saya bentuk sebagai oval ini yang memiliki makna emosi yang positif, persatuan, komitmen, dapat diandalkan, kekuatan, dan kenyamanan. Oke, selanjutnya penerapan pada berbagai background ya, teman-teman bisa saksikan. Di sini saya telah mengaplikasikan logo saya ke dalam beberapa background ya. Di sini ada warna hijau, merah, dan kuning. Ya, seperti dilihat pada logo yang kedua ini, warna dari logo Jogja ini bisa fleksibel ya, bisa disesuaikan dengan background yang ada. Di sini contohnya bisa berubah menjadi warna putih ya, karena supaya tetap terlihat bagus gitu ya. Ya, selanjutnya ada penerapan pada berbagai media. Di sini ada mockup untuk berbagai macam produk. Saya meletakkan logo saya di dalam. Di sini ada cangkir atau mug ya.
Kemudian yang kedua ada kaos atau t-shirt, dan yang ketiga ada tas atau tote bag. Nah, seperti inilah penampakan atau wujud yang nantinya akan diterapkan ya dari logo-logo ini. Oke. Ya, seperti itu presentasi rebranding logo Yogyakarta yang saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.